Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Apa jadinya kalau mertua datang ke rumah, bukan bawa oleh-oleh, tapi malah bawa perempuan lain dan terang-terangan bilang kalau itu adalah calon istri baru buat suamimu? Wah, pasti rasanya darah langsung naik ubun-ubun, kan? Kisah kali ini spesial banget. Kita akan mengikuti perjuangan Alia menghadapi mertua yang arogan dan suami yang gak tahu diri. Tapi tenang, endingnya dijamin bikin kalian puas banget. Nah, sebelum kita masuk ke drama panas ini, yuk dukung channel ini dulu. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Oh ya, kita absen dulu yuk. Coba tulis nama, asal kota kalian, dan ketik kata hadir di kolom komentar di bawah. Aku mau sapa-sapa sahabat cerita Momo dari seluruh penjuru kota. Sudah siap emosi bareng? Tarik napas panjang, dan mari kita masuk ke ceritanya. Sore itu, langit tampak mendung menggelayut, seakan mengerti kelelahan yang sedang dirasakan Alia. Sebagai seorang wanita karir yang memegang tanggung jawab besar di perusahaan, hari ini benar-benar menguras energinya. Seharian penuh ia berkutat dengan rapat, negosiasi alot, dan tumpukan berkas yang seolah tidak ada habisnya. Yang ada di benaknya saat ini hanyalah segera sampai di rumah, mandi air hangat, lalu merebahkan tubuhnya di kasur yang empuk. Mobil Alia memasuki halaman rumah mewahnya yang asri. Namun, keningnya berkerut saat melihat sebuah mobil asing berwarna merah menyala terparkir sembarangan di carport, menghalangi akses mobilnya untuk masuk ke garasi. Tamu siapa ini? Tumben Mas Raka bawa teman ke rumah tanpa bilang. Gumam Alia dalam hati. Ia terpaksa memarkir mobilnya di pinggir jalan depan pagar, lalu berjalan gontai menuju pintu utama. Saat Alia membuka pintu, aroma parfum wanita yang sangat menyengat langsung menusuk hidungnya. Bukan aroma yang biasa ia pakai, melainkan wangi yang terkesan berat dan menusuk. Alia melangkah masuk ke ruang tamu, dan seketika itu juga langkahnya terhenti. Matanya membelalak melihat pemandangan di depannya. Di sana, di sofa kulit import kesayangannya, duduklah Ibu Mirna, ibu mertuanya. Wanita parubaya itu tampak duduk santai sambil menyeruput teh dari cangkir koleksi Alia, yang biasanya hanya dikeluarkan untuk acara khusus. Namun, yang lebih mengejutkan adalah sosok di sebelahnya. Seorang wanita muda berpenampilan glamor, mengenakan pakaian serba branded yang mencolok, duduk dengan kaki disilangkan sambil memainkan ponselnya. Di sudut ruangan, Alia melihat 3 koper besar tertumpuk. Firasatnya mulai tidak enak. Jantungnya berdegup lebih kencang, bukan karena lelah, tapi karena rasa was-was yang tiba-tiba menyergap. Ibu? Kapan ibu sampai? Kok tidak memberi kabar dulu ke Alia? Sapa Alia mencoba tetap sopan, meski rasa lelahnya membuat suaranya terdengar agak parau. Alia berjalan mendekat untuk menyalami tangan mertuanya. Namun, bukannya menyambut uluran tangan Alia dengan hangat, Ibu Mirna justru meletakkan cangkir tehnya dengan bunyi denting yang cukup keras ke atas meja kaca. Ia menatap Alia dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan meremehkan. Alia yang masih mengenakan setelan kerja rapi, tiba-tiba merasa dihakimi di rumahnya sendiri. Kalau ibu mau datang ke rumah anak ibu sendiri, apa harus lapor dulu sama kamu? Harus buat proposal dulu? Jawab Ibu Mirna ketus, tanpa sedikit pun senyum di wajahnya. Alia menarik tangannya kembali, menelan ludah menahan rasa tersinggung yang mulai menjalar di dada. Bukan begitu maksud Alia, Bu. Kalau Alia tahu ibu mau datang, Alia kan bisa siapkan kamar dan makanan kesukaan ibu. Wanita muda di sebelah Ibu Mirna itu tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar sangat meremehkan. Ia melirik Alia sekilas lalu kembali menatap layar ponselnya, seolah keberadaan Alia di sana hanyalah gangguan kecil yang tidak penting. Sudahlah. Tidak usah basa-basi, potong Ibu Mirna sambil mengibaskan tangannya. Ibu kesini bukan untuk menjenguk kamu. Ibu kesini karena ada urusan penting menyangkut masa depan anak laki-laki ibu, Raka. Alia menatap bingung. Masa depan Mas Raka? Maksud ibu apa? Dan maaf, ini siapa ya, Bu? Tanya Alia sambil menunjuk wanita muda itu dengan sopan. Ibu Mirna tersenyum sinis, lalu menepuk paha wanita muda di sebelahnya dengan bangga. Nah, ini yang mau ibu perjelas. Kenalkan, ini Fiona. Fiona akhirnya meletakkan ponselnya. Ia menatap Alia dengan dagu terangkat tinggi, tatapan matanya penuh tantangan.
Ia tidak mengulurkan tangan untuk berkenalan, hanya mengangguk-angkuh. Fiona ini anak rekan bisnis Raka. Dia wanita terhormat, kaya raya, dan berasal dari keluarga yang jelas bibit bebet bobotnya. Lanjut Ibu Mirna dengan nada suara yang ditinggikan, seolah sengaja ingin membandingkan. Mulai hari ini, Fiona akan tinggal di sini bersama kita. Alia terperanjat. Ia merasa pendengarannya bermasalah. Tinggal di sini? Maksud ibu bagaimana? Ini rumah tangga Alia dan Mas Raka, Bu. Rasanya tidak pantas kalau ada orang asing tinggal di sini begitu saja. Ibu Mirna berdiri, wajahnya merah pada menahan amarah karena dibantah. Ia menunjuk wajah Alia dengan telunjuknya. Jaga mulut kamu. Fiona bukan orang asing. Dia adalah calon istri yang sebenarnya untuk Raka. Dia calon mantu idaman ibu yang jauh lebih pantas mendampingi Raka, direktur perusahaan besar itu, dibandingkan kamu yang bisanya cuma pulang malam dan tidak becus mengurus suami. Dunia Alia serasa berputar. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Di rumahnya sendiri, di ruang tamunya sendiri, mertuanya dengan terang-terangan membawa wanita lain dan menyebutnya sebagai calon mantu. Bu, ibu sadar bicara apa barusan? Alia ini istri sah Mas Raka. Suara Alia meninggi, getaran emosi tak bisa lagi ia sembunyikan. Istri sah yang tidak tahu diri, bentak Ibu Mirna. Lihat Fiona, dia cantik, anggun, dan yang pasti dia bisa membahagiakan anakku dengan kekayaannya, bukan cuma menumpang hidup seperti kamu. Asal kamu tahu, Fiona ini yang akan mengangkat derajat keluarga kami. Fiona berdiri, lalu berjalan perlahan mendekati Alia. Ia membisikkan sesuatu saat melewati bahu Alia. Sebaiknya kamu mulai berkemas, karena sebentar lagi posisi nyonya di rumah ini akan jadi milikku. Alia terpaku di tempatnya berdiri. Rasa lelahnya hilang seketika, berganti dengan bara api yang mulai menyala di dalam hatinya. Ia menatap koper-koper itu, lalu menatap Ibu Mirna dan Fiona yang kembali duduk santai seolah-olah mereka adalah pemilik rumah itu. Ini bukan sekadar kunjungan mertua. Ini adalah invasi. Dan Alia sadar, perang besar di dalam rumah tangganya baru saja dimulai. Alia mematung di tempatnya berdiri, berusaha mencerna kalimat yang baru saja dilontarkan oleh mertuanya. Kata-kata itu terasa seperti petir yang menyambar di siang bolong, menghanguskan akal sehatnya. Bagaimana mungkin seorang ibu mertua dengan entengnya membawa wanita lain ke dalam rumah menantunya sendiri, lalu memperkenalkannya sebagai pengganti? Napas Alia memburu, dadanya terasa sesak seolah oksigen di ruangan itu mendadak menipis. Tersedot oleh ego besar Ibu Mirna dan wanita asing bernama Fiona itu. Ia berusaha menenangkan detak jantungnya yang menggila. Sebagai seorang pemimpin di kantornya, Alia terbiasa menghadapi tekanan dan klien yang sulit. Namun menghadapi kezaliman di dalam benteng pertahanannya sendiri adalah hal yang sama sekali berbeda. Alia menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kesabaran yang nyaris habis. Ia tidak boleh meledak sekarang. Jika ia marah membabi buta, Ibu Mirna pasti akan semakin menjadi-jadi dan memutarbalikkan fakta seolah Alia adalah menantu durhaka yang tidak punya sopan santun. Ibu, suara Alia terdengar bergetar namun tajam. Alia rasa lelucon ini sudah kelewatan. Alia lelah, baru pulang kerja. Tolong jangan buat keributan yang tidak perlu. Masalah siapa yang pantas atau tidak, itu urusan Alia dan Mas Raka. Ibu tidak punya hak untuk menentukan siapa yang boleh tinggal di rumah ini tanpa persetujuan Alia. Ibu Mirna mendengus kasar, suaranya terdengar mencemooh. Ia meletakkan toples kue kering yang sejak tadi dipeluknya ke atas meja dengan kasar. Hak? Kamu bicara soal hak sama ibu? Dengar ya Alia, Raka itu anak kandung ibu. Darah daging ibu. Rumah Raka adalah rumah ibu juga. Jadi terserah ibu mau bawa siapa ke sini. Lagi pula, Fiona ini bukan orang sembarangan. Dia putri tunggal pemilik perusahaan tambang batu bara di Kalimantan. Bandingkan dengan kamu, cuma manajer rendahan yang gajinya numpang lewat doang. Fiona tertawa kecil sambil menutup mulutnya dengan gaya yang dibuat-buat, seolah mengejek status Alia yang direndahkan. Wanita itu bangkit dari sofa, berjalan perlahan mengelilingi ruang tamu Alia. Matanya yang tajam menelusuri setiap sudut ruangan, bukan dengan tatapan kekaguman, melainkan tatapan menyelidik yang membuat Alia risih. Fiona menyentuh guci keramik besar di sudut ruangan,
Mengetukkan kuku panjangnya yang berkutek merah menyala ke permukaan guci itu. "Tante Mirna," panggil Fiona dengan suara manja yang dibuat-buat, "ini gucinya kayaknya barang tiruan deh, Tan. Di rumah papiku, guci kayak gini biasanya cuma ditaruh di gudang belakang buat tempat payung. Kasihan ya Mas Raka, rumah sebagus ini isinya barang-barang murahan karena istrinya nggak punya selera berkelas." Darah Alia mendidih mendengar hinaan itu. Guci itu adalah hadiah dari rekan bisnisnya di luar negeri, barang antik asli yang harganya bahkan cukup untuk membeli motor baru. Namun, ia memilih diam, tidak ingin terpancing meladeni wanita yang jelas-jelas hanya ingin memanaskan suasana. "Tuh kan, Fiona saja yang baru lihat sekali langsung tahu kualitas kamu," timpal Ibu Mirna memanas-manasi. Fiona ini selera seni dan gaya hidupnya tinggi, setara sama Raka yang seorang direktur. "Kalau kamu kan tahunya cuma kerja rodi, pulang malam, bau keringat. Mana sempat mengurus keindahan rumah." Ibu Mirna kemudian menyandarkan punggungnya ke sofa, mengangkat kakinya ke atas meja, sebuah tindakan yang sangat tidak sopan di mata Alia. "Sudah, jangan cuma berdiri melongo di situ kayak patung. Kamu nggak lihat Fiona kehausan? Dia jauh-jauh datang dari bandara, capek. Sana ke dapur, buatkan minuman dingin yang segar. Jus jeruk atau apalah. Jangan lupa bawakan camilan yang layak, jangan cuma biskuit kaleng murahan kayak gini." Alia ternganga. "Maksud ibu?" Ibu menyuruh Alia melayani dia. Alia menunjuk Fiona dengan tangan gemetar. "Ya iyalah. Terus siapa lagi? Pembantu kan sudah pulang jam segini. Masa kamu tega nyuruh ibu yang sudah tua ini bolak-balik dapur? Kamu itu istri, tugasnya melayani tamu mertua. Jangan mentang-mentang wanita karir terus lupa kodrat di dapur." Bentak Ibu Mirna, matanya melotot tajam seolah siap menelan Alia hidup-hidup jika ia membantah. Fiona kembali duduk di samping Ibu Mirna, mengibaskan rambut panjangnya dengan angkuh. "Iya nih, Mbak Alia, aku haus banget. Tenggorokanku kering. Tolong ya, jusnya jangan terlalu manis, aku lagi diet jaga badan. Nanti kalau gemuk, Mas Raka nggak suka lagi." Ucapnya dengan nada memerintah yang sangat natural, seolah Alia adalah pelayan restoran yang wajib melayaninya. Tangan Alia terkepal erat di samping tubuhnya, hingga kukunya memutih. Harga dirinya serasa diinjak-injak hingga rata dengan tanah. Di rumahnya sendiri, rumah yang ia beli dengan keringat dan kerja kerasnya selama bertahun-tahun, ia diperlakukan tak ubahnya seperti pembantu oleh mertua yang selama ini hidup dari uang bulanannya, dan oleh wanita asing yang tidak tahu asal-usulnya. Ingin rasanya Alia berteriak, mengusir mereka berdua detik ini juga. Namun, bayangan wajah Raka melintas di benaknya. Suaminya itu selalu memohon agar Alia bersabar menghadapi ibunya yang memiliki riwayat darah tinggi. "Sabar Al, kalau ibu kenapa-kenapa, aku yang dosa," begitu kata Raka setiap kali ibunya berulah. Demi Raka, demi menjaga keutuhan rumah tangganya yang sedang diuji, Alia memilih untuk mengalah sekali ini saja. Ia tidak akan membiarkan emosinya menghancurkan segalanya sebelum ia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa sepatah kata pun, Alia memutar tubuhnya dan berjalan menuju dapur. Langkah kakinya terdengar berat dan kaku. Di belakangnya, ia masih bisa mendengar suara tawa cekikikan antara Ibu Mirna dan Fiona. "Lihat kan, Fiona? Dia itu penurut kalau digertak sedikit. Mentalnya tempe. Beda sama kamu yang punya aura nyonya besar." Suara Ibu Mirna terdengar samar namun jelas menusuk hati. "Iya Tan, kasihan juga sih sebenarnya. Tapi ya mau gimana lagi, Mas Raka butuh pendamping yang selevel, bukan yang bikin malu kalau diajak ke pesta rekan bisnis," sahut Fiona dengan nada mengejek. Di dapur, Alia menyandarkan tubuhnya ke meja kitchen set. Air matanya menetes satu persatu, jatuh membasahi marmer dingin meja dapur. Ia mengambil gelas dengan tangan gemetar, menuangkan air putih dan meminumnya dengan rakus untuk meredakan gejolak di dadanya. Ia merasa asing di rumahnya sendiri. Dapur yang biasanya menjadi tempat favoritnya untuk bereksperimen memasak di akhir pekan, kini terasa seperti penjara. Ia membuka kulkas, mengambil sebotol jus jeruk kemasan. Tidak ada niat sedikit pun di hatinya untuk memeras jeruk segar demi wanita itu. Alia menuangkan jus itu ke dalam gelas dengan kasar, hingga sedikit tumpah ke meja. Pikirannya berkecamuk. Ada yang tidak beres dengan semua ini. Raka bilang ibunya hanya ingin berkunjung sebentar.
tapi koper-koper itu menandakan mereka akan tinggal lama. Dan Fiona, wanita itu terlalu berani untuk ukuran tamu yang baru pertama kali datang. Sikap Fiona yang seolah sedang menginspeksi barang-barang berharga di rumah ini juga sangat mencurigakan. Jika benar dia anak orang kaya raya pemilik tambang, kenapa matanya begitu liar menatap perabotan rumah Alia? Kenapa dia begitu peduli dengan merek dan keaslian barang-barang di sini? Orang kaya sungguhan biasanya tidak akan norak mengomentari barang orang lain dengan nada menghitung harga seperti itu. Alia menyeka air matanya kasar. Ia tidak boleh lemah. Ia harus mencari tahu siapa sebenarnya Fiona, dan apa rencana busuk mertuanya ini. Alia mengeluarkan ponselnya, mengetik pesan singkat kepada asisten pribadinya di kantor, untuk mencari tahu informasi tentang perusahaan tambang yang disebutkan Ibu Mirna tadi. Setelah menarik napas panjang dan memasang topeng ketenangan di wajahnya, Alia membawa nampan berisi 2 gelas jus jeruk itu kembali ke ruang tamu. Ia meletakkan nampan itu di meja dengan sedikit hentakan, membuat cairan oranye itu bergoyang hebat di dalam gelas. "Silakan," ucap Alia datar, tanpa menatap wajah mereka. Fiona mengambil gelas itu, menyesapnya sedikit, lalu mengerutkan kening. "Duh, ini jus kemasannya? Rasanya pengawet banget. Lidahku sensitif banget loh sama yang beginian. Mbak, biasanya aku minum fresh juice yang diperas langsung oleh asisten rumah tanggaku. Tapi ya sudahlah. Untuk ukuran tuan rumah yang sibuk cari uang receh, mungkin ini yang terbaik yang bisa disajikan." Ibu Mirna menggeleng-gelengkan kepalanya dramatis. "Maafkan mantu tante ya, Fiona. Dia memang kurang telaten melayani. Maklum, otaknya isinya cuma kerjaan kantor. Nanti kalau kamu sudah resmi jadi istri Raka, kamu ajari dia gimana caranya jadi wanita berkelas yang sesungguhnya." "Ibu." Alia akhirnya tidak tahan lagi. Ia menatap tajam ke arah mertuanya. Cukup menghinanya. Alia diam bukan berarti Alia takut. Alia diam karena Alia menghormati ibu sebagai orang tua Mas Raka. Tapi kalau ibu terus-terusan menginjak harga diri Alia di depan orang luar ini, Alia tidak akan tinggal diam. Ibu Mirna melotot, hendak membalas bentakan Alia, namun suara deru mesin mobil di halaman menghentikan perdebatan itu. Itu suara mobil Raka. Suami yang ditunggu-tunggu akhirnya pulang. Alia menoleh ke arah pintu dengan perasaan campur aduk. Lega, marah, sekaligus cemas. Apakah Raka akan membelanya? Atau justru ia sudah tahu rencana gila ibunya ini sejak awal? Pintu terbuka, menampilkan sosok Raka yang terlihat lelah dengan kemeja yang sedikit kusut. Senyum Raka mengembang saat melihat ibunya. Namun senyum itu seketika lenyap dan wajahnya berubah pucat pasi saat matanya bertabrakan dengan sosok Fiona yang duduk menyilangkan kaki dengan senyum penuh arti di sofa. Tatapan Fiona kepada Raka bukanlah tatapan kerinduan seorang kekasih, melainkan tatapan tajam seekor elang yang menemukan mangsanya. "Mas Raka," panggil Alia lirih, menuntut penjelasan. Namun Raka tidak menatap Alia. Matanya terkunci pada Fiona dan ibunya. Keringat dingin mulai muncul di pelipis Raka, menandakan ada rahasia besar yang sedang ia sembunyikan di balik kedatangan dua wanita ini. Suasana di ruang tamu yang mewah itu mendadak hening dan mencekam, seolah udara baru saja disedot habis. Raka berdiri terpaku di ambang pintu, tas kerjanya nyaris terlepas dari genggaman tangannya yang gemetar. Wajahnya yang tadi lelah kini berubah pucat pasi, seputih kertas, saat matanya bersirobok dengan tatapan tajam Fiona. Tidak ada binar kebahagiaan di mata Raka, yang ada hanyalah ketakutan murni, sejenis ketakutan seseorang yang melihat hantu masa lalu atau penagih hutang yang datang menuntut nyawa. Ibu Mirna, yang sama sekali tidak peka terhadap perubahan drastis ekspresi anaknya, langsung berdiri dengan antusias. Ia merentangkan kedua tangannya lebar-lebar, menyambut putra kesayangannya bak pahlawan yang baru pulang dari medan perang. "Raka, anak ibu yang ganteng, direktur kebanggaan keluarga. Akhirnya kamu pulang juga, nak?" seru Ibu Mirna dengan suara melengking penuh sukacita. Ia memeluk Raka erat-erat, menepuk punggung anaknya dengan bangga tanpa menyadari tubuh Raka yang kaku seperti papan kayu. Raka tersentak kaget, seolah baru saja dibangunkan dari mimpi buruk. Ia memaksakan sebuah senyum yang sangat kaku, senyum yang tidak mencapai matanya. Ibu, kapan sampai? Kok enggak bilang-bilang?" Suaranya terdengar serak dan tergagap. Matanya masih liar melirik ke arah Fiona yang kini tersenyum miring,
Sebuah senyum penuh arti yang membuat bulu kuduk Raka meremang. Kejutan dong, sayang. Masa ibu mau ketemu anak sendiri harus laporan? Ibu Mirna melepaskan pelukannya, lalu dengan cepat menggandeng lengan Raka dan menyeretnya mendekat ke sofa, tepat di hadapan Fiona. Lihat siapa yang ibu bawa. Kamu pasti kaget kan? Ini Fiona, putri Pak Herman, rekan bisnismu yang punya tambang itu loh. Katanya kamu sering cerita soal dia ke ibu lewat telepon. Nah, sekarang ibu pertemukan langsung biar makin dekat. Alia yang berdiri di sudut ruangan, memperhatikan reaksi suaminya dengan seksama. Keningnya berkerut dalam. Ada yang aneh. Jika benar Fiona adalah anak rekan bisnis dan calon istri idaman, seperti yang digembar-gemborkan Ibu Mirna, seharusnya Raka terlihat senang atau setidaknya bangga. Namun, yang dilihat Alia adalah seorang pria yang sedang terpojok. Jakun Raka naik turun menelan ludah dengan susah payah. Fiona berdiri dengan anggun, mengibaskan rambut panjangnya yang berkilau. Ia mengulurkan tangan lentiknya ke arah Raka. Halo, Mas Raka. Apa kabar? Lama ya kita nggak ketemu. Tante Mirna cerita banyak hal hebat soal kamu. Katanya kamu kangen banget sama aku sampai minta tante bawa aku ke sini, ucap Fiona dengan nada manis yang dibuat-buat, namun matanya memancarkan ancaman yang hanya bisa dipahami oleh Raka. Raka menatap tangan itu seolah melihat ular berbisa. Namun, di bawah tatapan menuntut ibunya, ia dengan gemetar menyambut uluran tangan Fiona. Halo, Fiona. Iya, kabar baik. Saya nggak nyangka kamu beneran datang ke sini, jawab Raka terbata-bata. Loh, kok panggilnya kaku begitu sih? Jangan, saya. Dong, panggil aku saja biar akrab. Kan sebentar lagi kita bakal tinggal serumah. Sela Ibu Mirna sambil terkekeh senang. Ia menoleh ke arah Alia dengan tatapan sinis. Tuh, lihat Alia. Raka saja grogi ketemu wanita sekelas Fiona. Beda auranya kalau ketemu kamu yang lusuh begitu. Alia mengepalkan tangannya, namun ia menahan diri. Ia melangkah maju mendekati suaminya. Mas, panggil Alia tegas, berusaha menarik perhatian Raka dari sandiwara gila ini. Bisa jelaskan apa maksud semua ini? Ibu bilang Fiona akan tinggal di sini. Mas tahu kan ini rumah kita? Kita butuh privasi. Raka menoleh ke arah Alia. Di detik itu, Alia melihat permohonan putus asa di mata suaminya. Namun, sebelum Raka sempat menjawab, Fiona berdehem keras. Mas Raka, aku haus banget nih. Tadi istrimu cuma kasih jus kemasan murahan. Padahal aku bawa kabar soal investasi besar dari papi loh. Kalau aku nggak nyaman di sini, bisa-bisa papi batal kasih modal. Mendengar kata investasi dan modal, wajah Raka semakin panik. Ia langsung menegakkan tubuhnya, mengubah posturnya menjadi sok berwibawa di depan ibunya, namun matanya tetap menyeratkan ketakutan pada Fiona. Alia, bentak Raka tiba-tiba, membuat Alia terlonjak kaget. Kamu ini gimana sih? Ada tamu penting kok dikasih minuman sembarangan. Fiona ini tamu kehormatan ibu. Perlakukan dia dengan baik. Jangan bikin malu aku di depan calon investor. Alia ternganga tak percaya. Suaminya, yang selama ini ia kenal lembut, baru saja membentaknya di depan orang asing demi membela wanita itu. Mas bentak aku? Di rumahku sendiri? Raka memalingkan wajah, tidak berani menatap mata Alia yang mulai berkaca-kaca. Sudahlah, jangan mendrama. Sekarang kamu siapkan kamar tamu yang paling bagus. Bersihkan lagi, ganti spraynya dengan yang paling mahal. Fiona akan tinggal di sini sampai urusan bisnis kami selesai. Dan ibu juga akan tinggal di sini menemani Fiona. Titik. Ibu Mirna bertepuk tangan kegirangan. Nah, itu baru anak laki-laki ibu. Tegas. Dengar itu Alia? Suamimu yang direktur sudah memberi perintah. Kerjakan sekarang. Jangan malas. Dengan hati hancur berkeping-keping, Alia menatap Raka lekat-lekat. Ia ingin sekali menampar wajah itu, namun logika wanitanya menahannya. Ada sesuatu yang disembunyikan Raka. Ketakutan Raka pada Fiona terlalu nyata untuk sekadar hubungan bisnis. Alia memilih mundur, bukan karena kalah, tapi untuk menyusun strategi. Baik, ucap Alia dingin.
Alia, siapkan kamarnya. Alia berbalik dan berjalan cepat menuju lantai atas. Di dalam kamar tamu, air matanya tumpah. Ia meremas sprei dengan geram. Namun, rasa penasaran mengalahkan kesedihannya. Ia harus tahu kenapa Raka begitu takut. Malam harinya, setelah makan malam yang penuh dengan puji-pujian Ibu Mirna kepada Fiona dan sindiran pedas untuk masakan Alia, Raka masuk ke dalam kamar tidur utama. Alia sedang duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela. Raka menutup pintu kamar perlahan, lalu menguncinya. Seketika itu juga, topeng, tuan besar, yang dipakainya di lantai bawah runtuh. Bahunya merosot, wajahnya terlihat sangat lelah dan ketakutan. Ia mendekati Alia dan duduk bersimpuh di lantai, memegang tangan istrinya. "Dek, maafin Mas," bisik Raka dengan suara gemetar. Alia menarik tangannya kasar. "Jangan sentuh aku. Kamu jahat. Mas, kamu biarkan ibumu dan wanita itu menginjak-injak harga diriku di rumahku sendiri. Siapa sebenarnya Fiona itu? Kenapa kamu takut sekali sama dia?" Raka menunduk dalam-dalam. Dia anak klien penting, Dek. Perusahaan Mas lagi butuh suntikan dana segar. Kalau Fiona tersinggung, proyek besar Mas bisa batal. Dan kamu tahu kan kondisi jantung ibu? Ibu itu punya obsesi besar melihat Mas sukses dan punya istri dari kalangan sosialita. Kalau Mas tolak Fiona sekarang, ibu bisa syok, serangan jantungnya bisa kambuh. Mas nggak mau jadi anak durhaka yang membunuh ibunya sendiri. Alia menatap Raka dengan tatapan tak percaya. "Jadi demi menjaga perasaan ibu dan gengsi kamu, aku yang harus jadi korban? Aku harus rela dianggap pembantu di rumah yang aku beli dengan keringatku sendiri. Cuma sebentar, Dek, tolong Mas." Raka memohon, matanya memancarkan keputusasaan yang dibuat-buat. "Tolong bersabar sedikit saja. Pura-pura hormat sama Fiona dan turuti kemauan ibu. Nanti kalau proyeknya sudah gol, atau kalau ibu sudah bosan, Mas janji akan minta mereka pergi pelan-pelan. Mas janji akan tebus semua sakit hati kamu. Please, Dek. Demi Mas, demi nyawa ibu." Alia mendengus kasar. Alasan, kesehatan ibu, selalu menjadi kartu as Raka setiap kali ibunya berulah. Alia tahu mertuanya memang punya riwayat darah tinggi, tapi ia juga tahu betapa pandainya Ibu Mirna mendramatisir keadaan. Namun, melihat Raka yang bersimpuh seperti pengemis di kakinya membuat hati Alia goyah. Cintanya pada laki-laki ini masih ada, meski kini tertutup kabut kekecewaan. 1 minggu, ucap Alia tajam. "Aku kasih waktu 1 minggu. Kalau dalam 1 minggu mereka tidak pergi, atau kalau Mas tidak bisa tegas, jangan salahkan aku kalau aku yang bertindak dengan caraku sendiri." Raka mengangguk cepat, mencium tangan Alia berkali-kali. Iya, Dek. Terima kasih, sayang. Kamu memang istri terbaik. Mas janji akan selesaikan ini secepatnya." Namun, keesokan paginya, janji Raka seolah menguap bersama embun pagi. Saat sarapan, Raka kembali berubah menjadi sosok yang menyebalkan. Di depan Ibu Mirna yang sedang menyuapi Fiona buah potong, Raka duduk dengan gagah sambil membaca koran, gaya yang sangat kuno dan sok sibuk. "Alia," panggil Raka tanpa menoleh. Suaranya dibuat berwibawa. "Kopi saya mana? Kok jam segini belum ada di meja? Kamu ini lelet sekali sih jadi istri. Lihat tuh Fiona, pagi-pagi sudah segar, wangi. Kamu masih bau bantal." Ibu Mirna tertawa renyah. "Maklumlah Ka, istri kamu kan bukan dari kalangan ningrat. Nggak ngerti tata krama melayani suami sekelas direktur. Fiona, coba kamu tuangkan teh buat Raka, biar Raka tahu rasanya dilayani wanita berkelas." Fiona tersenyum miring, menuangkan teh ke cangkir Raka. Saat menyerahkan cangkir itu, jari Fiona sengaja menyentuh tangan Raka, lalu ia berbisik sangat pelan, namun cukup jelas terdengar oleh Alia yang berdiri di dekat pintu dapur. "Minum yang banyak ya, Mas Direktur. Biar kuat kerjanya, biar cepat lunas urusannya." Raka tersedak tehnya sendiri, wajahnya memerah. Ia buru-buru mengelap mulutnya dengan tisu, menghindari tatapan mata Fiona. Alia yang melihat adegan itu dari jauh merasakan gelombang kemarahan yang berbeda. Itu bukan godaan wanita penggoda. Itu adalah ancaman. "Lunas? Kenapa Fiona bicara soal lunas?"
Apakah ini soal hutang? Kecurigaan Alia semakin menguat. Raka bukan sedang menjaga perasaan ibunya. Raka sedang disandera oleh ketakutannya sendiri. Dan Alia sadar, jika ia terus menuruti permainan, sabar, ini, ia akan hancur perlahan. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik sebutan, investor, dan direktur, yang selalu dibangga-banggakan itu. Baiklah, Mas Raka, gumam Alia dalam hati sambil meremas serbet di tangannya. Silakan bermain peran sebagai raja sehari. Nikmati selagi bisa, sebelum panggung sandiwaramu aku bakar habis. Alia berbalik menuju kamarnya untuk bersiap kerja, meninggalkan meja makan yang penuh dengan kepalsuan itu. Ia akan menghubungi teman lamanya yang bekerja sebagai detektif swasta hari ini juga. Tidak ada lagi kata sabar tanpa aksi. Keesokan harinya, Alia sengaja pulang lebih awal dari kantor. Kepalanya terasa berat memikirkan drama yang terjadi di rumahnya, namun ia ingin mencoba bicara baik-baik dengan Ibu Mirna tanpa gangguan Raka. Ia berharap, jika hanya sesama wanita, mungkin hatinya bisa disentuh. Namun, harapan tinggal harapan. Begitu Alia melangkah masuk ke dalam rumah, pemandangan yang menyambutnya membuat darahnya mendidih hingga ke ubun-ubun. Di ruang tengah, tepat di depan kamar tamu yang sempit dan pengap, yang biasanya digunakan untuk tempat setrika, menumpuk kardus-kardus dan kantong plastik hitam besar. Alia mendekat dan membuka salah satu kantong plastik itu. Matanya terbelalak. Itu adalah pakaian-pakaian kerjanya. Blazer, kemeja, hingga gaun-gaun mahalnya dilempar begitu saja ke dalam plastik sampah seolah barang rongsokan. Tas-tas branded, miliknya tergeletak miring di lantai berdebu. Apa-apaan ini? Desis Alia. Tangannya gemetar memegang blazer kesayangannya yang kini kusut. Suara tawa renyah terdengar dari lantai atas. Alia langsung berlari menaiki tangga. Pintu kamar utama, kamar pribadinya dan Raka, terbuka lebar. Di sana, ia melihat Ibu Mirna sedang sibuk memberi instruksi kepada seorang asisten rumah tangga harian yang sepertinya baru dipanggil. Itu foto yang di dinding turunkan saja, ganti sama lukisan bunga yang tadi Fiona bawa. Terus spray ini, aduh warnanya suram sekali, ganti sama yang merah marun sutra itu biar suasana romantisnya dapat. Perintah Ibu Mirna penuh semangat. Alia menerobos masuk. Napasnya memburu. Ibu. Apa yang Ibu lakukan di kamar Alia? Teriaknya, membuat si asisten rumah tangga terlonjak kaget dan menjatuhkan bingkai foto pernikahan Alia dan Raka. Prang. Kaca bingkai itu pecah berserakan di lantai, memisahkan wajah Alia dan Raka dalam foto itu. Ibu Mirna menoleh santai, sama sekali tidak merasa bersalah. Di sudut kamar, Fiona sedang duduk di meja rias Alia, mencoba-coba parfum mahal milik Alia sambil bercermin. Kamu sudah pulang. Baguslah, kata Ibu Mirna enteng. Mulai hari ini, kamar ini ditempati Raka dan Fiona. Ibu pikir mereka butuh ruang yang lebih luas dan fasilitas yang lengkap supaya, kamu tahu kan, supaya cepat akrab dan Fiona betah. Masa calon mantu konglomerat Ibu suruh tidur di kamar tamu? Malu dong. Alia menatap mertuanya dengan tatapan tak percaya. Ibu sudah gila? Ini kamar pribadi Alia. Di sini ada barang-barang pribadi Alia. Ibu tidak punya hak menyentuh, apalagi mengusir Alia dari kamar Alia sendiri. Fiona memutar kursi riasnya, menatap Alia dari pantulan cermin sambil menyemprotkan parfum Alia ke pergelangan tangannya. Wangi juga selera kamu, Mbak. Tapi sayang, kamarnya kurang hidup. Tante Mirna benar kok, aku butuh kenyamanan. Lagi pula, Mas Raka kan direktur, masa tidur sama wanita yang baunya keringat seharian? Dia butuh yang wangi, yang fresh. Keluar, bentak Alia, jarinya menunjuk ke arah pintu. Kalian berdua keluar dari kamar saya sekarang juga. Ibu Mirna maju selangkah, wajahnya mengeras. Ia berkacak pinggang, menantang menantunya. Kamu yang keluar. Sadar posisi kamu, Alia? Ini rumah anak saya, rumah Raka. Raka itu kepala keluarga, jadi dia berhak menentukan siapa yang tidur di kamar utama. Dan sebagai ibunya, saya yang mengatur rumah ini. Kamu itu cuma istri yang menumpang hidup dari gaji besar anak saya. Kalau kamu tidak suka aturan di sini, silakan angkat kaki. Pintu terbuka lebar. Hati Alia terasa nyeri, seperti ditusuk ribuan jarum.
Rumah anak saya? Kata-kata itu terus diulang-ulang seperti mantra oleh Ibu Mirna. Padahal, sertifikat rumah ini, cicilan bulanannya, bahkan uang untuk membeli cat dindingnya, semua berasal dari rekening Alia. Raka tidak pernah menyumbang 1 rupiah pun untuk rumah ini selain janji-janji manisnya. Ibu mengusir Alia? Tanya Alia lirih. Suaranya bergetar menahan tangis dan amarah. Ibu membuang barang-barang Alia seperti sampah demi wanita yang baru ibu kenal 2 hari ini. Bukan mengusir, tapi menempatkan kamu di tempat yang semestinya, jawab Ibu Mirna ketus. Kamar bawah itu cukup buat kamu. Kamu kan cuma numpang tidur, paginya sudah pergi kerja lagi. Sedangkan Fiona, dia calon ratu di rumah ini. Dia butuh kenyamanan. Sudah, jangan banyak drama. Sana bereskan barang-barang rongsokanmu di bawah sebelum bikin sempit jalan. Alia menatap pecahan kaca bingkai foto di lantai. Simbol pernikahannya yang hancur, persis seperti rasa hormatnya pada wanita di hadapannya ini. Ia menatap Fiona yang tersenyum penuh kemenangan, lalu menatap Ibu Mirna yang angkuh. Tiba-tiba, sebuah ketenangan yang aneh menyelimuti Alia. Rasa sedihnya menguap, tergantikan oleh dingin yang menusuk. Ia menyadari bahwa air mata dan teriakan tidak akan mempan menghadapi manusia-manusia parasit ini. Mereka butuh pelajaran, bukan tangisan. Alia menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis. Sebuah senyum yang membuat Ibu Mirna sedikit mengerutkan kening karena bingung. Baik, Bu, ucap Alia tenang, nada suaranya datar tanpa emosi. Kalau itu mau Ibu, Alia akan pindah ke kamar bawah. Silakan nikmati kamar ini. Silakan nikmati rumah ini sepuas Ibu dan Fiona. Nah, gitu dong. Tahu diri, cibir Ibu Mirna merasa menang. Tapi ingat satu hal, Bu, lanjut Alia sambil menatap tajam manik mata mertuanya. Jangan pernah menyesal di kemudian hari. Karena ketika Alia sudah mengambil keputusan, tidak ada jalan untuk berputar balik. Tanpa menunggu jawaban, Alia berbalik dan melangkah keluar dari kamar utama. Ia menuruni tangga dengan langkah tegap, tidak lagi gontai seperti saat ia datang. Sesampainya di kamar tamu yang sempit di lantai bawah, Alia menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. Ia tidak membereskan bajunya yang berserakan. Ia duduk di atas tumpukan kardus, mengambil ponselnya, dan menekan sebuah nomor yang sudah lama tersimpan di kontaknya. Halo, Pak Sanjaya, ucap Alia tegas begitu sambungan telepon terangkat. Ini Alia. Maaf mengganggu malam-malam. Saya ingin Bapak menyiapkan berkas-berkas aset properti saya. Ya, semuanya. Termasuk rumah yang saya tempati sekarang. Dan tolong selidiki juga riwayat hutang piutang atas nama Raka Prasetya. Saya butuh datanya lengkap secepat mungkin. Saya rasa waktunya sudah tiba untuk bersih-bersih. Alia mematikan telepon. Di lantai atas, terdengar suara tawa Ibu Mirna dan Fiona yang semakin keras. Mungkin sedang merayakan kemenangan kecil mereka menguasai kamar utama. Mereka tidak tahu bahwa sang pemilik rumah baru saja menekan tombol penghancur waktu bagi kenyamanan semu mereka. Perang sesungguhnya baru saja Alia tabuh, dan kali ini, ia tidak akan bermain dengan hati. Malam itu, meja makan yang biasanya menjadi tempat Alia dan Raka berbagi cerita sepulang kerja, kini terasa seperti medan persidangan. Di atas meja tersaji berbagai hidangan mewah yang dipesan lewat layanan pesan antar online. Tentu saja menggunakan kartu kredit tambahan milik Alia yang dipegang Raka. Ibu Mirna dan Fiona duduk berdampingan, menikmati steak mahal itu dengan lahap, sementara Raka duduk di ujung meja, mengaduk-aduk makanannya dengan wajah tegang. Alia keluar dari kamar tamu sempitnya dengan pakaian santai. Ia berjalan menuju dapur untuk mengambil segelas air, berniat menghindari interaksi dengan mereka. Namun, suara denting garpu Ibu Mirna yang sengaja dikeraskan menghentikan langkahnya. Ada tamu, tak diundang keluar dari sarangnya. Sindir Ibu Mirna keras-keras, matanya melirik sinis ke arah Alia. Kirain sudah sadar diri terus pergi dari rumah ini, ternyata masih betah juga numpang. Fiona tertawa kecil sambil menyeka mulutnya dengan tisu. Mungkin dia nunggu pesangon dulu, Tante. Kasihan kan kalau diusir tangan kosong. Padahal aku sudah bilang ke Mas Raka, kalau dia mau cerai baik-baik, papi aku bisa kasih uang ke Rohiman biar dia bisa sewa kos-kosan. Raka tersedak potongan daging yang baru saja masuk ke mulutnya. Ia terbatuk-batuk hebat, wajahnya memerah.
Alia menatap suaminya dengan pandangan dingin, tak ada niat sedikitpun untuk mengambilkan minum. Fionalah yang dengan sigap menyodorkan gelas air kepada Raka sambil menepuk-nepuk punggungnya. Namun tepukan itu terlihat terlalu keras, seolah sedang menyalurkan kekesalan. Pelan-pelan dong, Mas Direktur. Makannya jangan rakus kayak orang yang gak pernah makan enak setahun. Bisik Fiona dengan nada yang terdengar manis tapi penuh intimidasi bagi telinga Raka. Setelah batuknya reda, Raka menunduk, menghindari tatapan Alia. Ibu Mirna kembali menatap Alia, kali ini dengan ekspresi serius. Duduk sini, Alia. Ibu mau bicara serius. Alia menghela napas panjang, lalu menarik kursi di hadapan Ibu Mirna. Ia duduk tegak, menatap mertuanya tanpa rasa takut. Ada apa lagi, Bu? Bukannya Ibu sudah berhasil mengusir Alia dari kamar utama? Masih kurang puas? Justru itu, potong Ibu Mirna cepat. Pindah kamar itu cuma solusi sementara. Ibu mau solusi permanen. Ibu mau kamu segera urus perceraian kamu dengan Raka. Ibu kasih waktu 1 minggu untuk kamu angkat kaki dari rumah ini selamanya. Bawa barang-barang rongsokanmu itu, dan jangan harap dapat sepeser pun harta gonogini dari anak saya. Alia tersenyum miring, sebuah senyum yang mengandung kepahitan luar biasa. Harta gonogini? Dari anak ibu? Iya dong, seru Ibu Mirna bangga. Raka itu direktur utama. Gajinya besar, asetnya banyak. Rumah mewah ini, mobil-mobil di garasi, semua hasil keringat Raka. Kamu itu cuma benalu yang beruntung dinikahi anak saya. Sekarang, karena ada Fiona yang lebih setara levelnya, wajar dong kalau benalu harus dibuang. Hening sejenak. Alia menatap Raka lekat-lekat. Suaminya itu semakin menunduk, keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahinya meski ruangan itu ber-AC dingin. Mas, panggil Alia pelan namun tajam, membuat bahu Raka tersentak. Mas Raka tidak mau bicara sesuatu sama ibu? Mas tidak mau meluruskan kesalahpahaman ini? Raka diam 1000 bahasa. Bibirnya terkatup rapat dan gemetar. Ia melirik Fiona yang kini menatapnya dengan alis terangkat, seolah menantang, ayo ngomong, berani nggak lo jujur? Melihat Raka yang diam saja, Alia kembali menatap Ibu Mirna. Kesabarannya sudah sampai di titik nadir. Bu, sebelum Ibu mengusir saya, ada baiknya Ibu tahu satu hal. Ucap Alia dengan suara tenang namun menggelegar di keheningan ruang makan itu. Tanyakan ke anak kebanggaan Ibu itu, sebenarnya, ini rumah siapa? Dan siapa yang cari uang di keluarga ini? Pertanyaan itu menggantung di udara, tajam dan mematikan. Ibu Mirna terdiam sejenak, lalu meledak dalam tawa yang menghina. Ia memukul meja pelan. Hahaha, kamu ini ngelindur atau gimana? Ya jelas ini rumah Raka. Kamu pikir ibu bodoh? Raka bilang sendiri sama ibu kalau dia beli rumah ini tunai pakai bonus tahunannya. Raka itu laki-laki, kepala keluarga, direktur. Mana mungkin dia numpang hidup sama istri yang kerjanya nggak jelas kayak kamu. Alia tidak membalas tawa itu. Matanya terkunci pada Raka. Mas, jawab pertanyaan ibumu. Katakan yang sebenarnya. Siapa pemilik sertifikat rumah ini? Siapa yang membayar cicilannya setiap bulan? Siapa yang membiayai gaya hidup ibu di kampung selama ini? Katakan, Mas. Raka. Jawab dia. Biar perempuan ini malu. Kompor Ibu Mirna, yakin sekali anaknya akan membelanya. Raka mengangkat wajahnya perlahan. Wajahnya pucat, matanya nanar. Ia membuka mulutnya, Bu sebenarnya. Ehem. Fiona tiba-tiba berdehem keras, memotong kalimat Raka. Ia memainkan pisau steaknya, menggores piring hingga menimbulkan bunyi ngilu. Tante Mirna benar kok. Mas Raka kan laki-laki sukses. Mungkin Mbak Alia ini lagi halusinasi karena stres mau dicerai. Biasalah, orang kalau mau kehilangan sumber uang kan suka ngaku-ngaku. Fiona menatap Raka dengan tatapan membunuh. Isyaratnya jelas, kalau lo ngaku miskin sekarang, emak lo bakal jantungan dan gue bakal sita ginjal lo sekarang juga. Nyali Raka menciut seketika. Kebohongan yang ia bangun bertahun-tahun di depan ibunya, ditambah ancaman Fiona yang memegang kartu hutang judinya, membuatnya lumpuh. Raka kembali menunduk, memilih menjadi pengecut. Sudahlah, Alia.
Cicit Raka pelan, nyaris tak terdengar. Jangan bikin keributan di depan ibu. Jawaban Raka yang mengambang itu dianggap sebagai kemenangan oleh Ibu Mirna. Tuh kan. Raka diam karena dia malas meladeni omong kosong kamu. Sudah terbukti kan? Ini rumah Raka. Jadi kamu yang harus pergi. Dasar tidak tahu malu, sudah numpang, ngaku-ngaku lagi. Alia menatap suaminya dengan pandangan jijik yang luar biasa. Rasa cinta yang tersisa di hatinya lenyap detik itu juga, hangus terbakar oleh kepengecutan Raka. Suaminya lebih memilih membiarkan ibunya menghina istrinya sendiri, daripada mengakui kebohongannya. Baik, ucap Alia sambil berdiri. Ia tidak marah, tidak berteriak. Ia justru merasa sangat lega, karena kini ia tidak punya alasan lagi untuk mempertahankan pernikahan ini. Kalau Mas Raka memilih diam, biar waktu dan fakta yang nanti bicara. Silakan lanjutkan makan malam kalian. Nikmati kemewahan semu ini selagi masih bisa. Alia meninggalkan meja makan itu dengan langkah ringan. Di belakangnya, Ibu Mirna masih terus menggerutu tentang menantu tidak tahu diri. Sementara Fiona tersenyum puas melihat Raka yang kini gemetar memegang garpunya. Alia masuk ke kamarnya, mengunci pintu, dan menatap layar ponselnya. Ada pesan masuk dari Pak Sanjaya. Isi pesan, Bu Alia, data sudah lengkap. Ternyata sertifikat rumah orang tua Pak Raka di kampung juga sudah digadaikan oleh Pak Raka ke rentenir 3 bulan lalu. Dan wanita bernama Fiona itu, rekam jejaknya menarik. Alia tersenyum dingin. Senjata pamungkasnya sudah siap. Saatnya menunggu momen yang tepat untuk meledakkannya. Keesokan paginya, Alia memutuskan untuk menunda keberangkatannya ke kantor. Ia menelepon sekretarisnya, memberitahu bahwa ia akan datang sedikit terlambat karena ada urusan mendesak. Namun, urusan itu bukanlah rapat atau bertemu klien, melainkan mengamati tikus-tikus yang sedang menggerogoti rumahnya. Dari celah pintu kamar tamu yang sedikit terbuka, Alia memperhatikan gerak-gerik Fiona. Ibu Mirna sedang mandi, terdengar dari suara gemericik air yang cukup keras dari kamar mandi utama di lantai atas. Momen inilah yang ditunggu Alia. Saat induk semang sedang tidak ada, dan topeng sandiwara biasanya akan terlepas. Fiona terlihat berjalan mondar-mandir di ruang tengah. Ia tidak duduk santai menikmati kopi seperti layaknya tamu terhormat. Sebaliknya, wanita itu sibuk memotret perabotan rumah Alia dengan ponselnya. Alia menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Fiona memotret televisi layar datar 60 inci, lalu beralih ke sound system mahal milik Raka, dan bahkan membalik vas bunga kristal untuk melihat merek di bawahnya. Lagi OLED, keluaran terbaru. Masih mulus. Pasarannya masih 5 jutaan lah kalau dijual cepat. Gumam Fiona pelan, namun cukup jelas tertangkap oleh telinga Alia yang tajam. Alia menahan napas. Kecurigaannya terbukti. Mana ada anak pengusaha tambang kaya raya yang mengecek harga pasaran barang bekas di rumah orang lain? Sikap Fiona lebih mirip seorang penaksir barang gadai daripada sosialita. Tak lama kemudian, Raka turun dari tangga dengan wajah kusut. Lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas, tanda ia tidak bisa tidur nyenyak semalam. Melihat ibunya tidak ada di sekitar, Raka mendekati Fiona dengan langkah ragu-ragu. Fiona, bisik Raka setengah memohon. Tolong jangan foto-foto barang-barang itu. Nanti kalau Alia lihat, dia bisa curiga. Kamu kan janji cuma akting jadi pacar aku di depan ibu. Fiona yang sedang asyik memotret, langsung berbalik. Wajah manis yang biasa ia tampilkan di depan Ibu Mirna lenyap seketika, berganti dengan tatapan garang yang menakutkan. "Heh, Raka," bentak Fiona, suaranya pelan namun penuh penekanan. Ia mendorong bahu Raka dengan telunjuknya, hingga Raka terhuyung mundur. "Lo jangan banyak ngatur ya. Gue di sini bukan buat main rumah-rumahan sama lo. Gue lagi inventarisir aset lo. Kalau sampai minggu depan lo nggak bisa bayar cicilan utang judi lo yang 500 juta itu, barang-barang ini yang bakal gue angkut pertama kali." Raka pucat pasi. Ia menengok ke arah tangga dengan panik, takut ibunya tiba-tiba turun. "SSTTT. Pelankan suaramu. Kalau ibu dengar gimana? Aku lagi usaha, Fiona. Aku lagi bujuk ibu supaya mau jual tanah warisan bapak di kampung. Sabar sedikit." Fiona tertawa sinis, lalu menampar pipi Raka pelan-pelan,
sebuah gestur yang sangat merendahkan. Tanah di kampung? Halah, gue udah cek. Sertifikat tanah itu juga udah lo gadain ke rentenir lain kan? Lo pikir gue bego? Lo itu gali lubang tutup lubang? Raka. Gue nggak mau tahu. Pokoknya kalau lo nggak bayar, gue bakal bongkar semuanya ke ibu lo yang sok kaya itu, terus gue laporin lo ke polisi atas kasus penipuan. Alia yang mendengar percakapan itu dari balik pintu merasa jantungnya berhenti berdetak sesaat. Fakta itu jauh lebih buruk dari dugaannya. Raka bukan hanya berbohong soal pekerjaannya, tapi dia juga seorang penjudi berat yang sudah menggadaikan harta orang tuanya sendiri. Pantas saja Raka begitu ketakutan setengah mati pada Fiona. Wanita itu memegang kartu mati Raka. Tiba-tiba terdengar suara pintu kamar mandi terbuka di lantai atas. Fiona. Raka. Ayo sarapan, ibu sudah lapar nih, teriak Ibu Mirna. Dalam sekejap mata, Fiona mengubah ekspresinya. Wajah garangnya menghilang, berganti dengan senyum manis yang menjijikkan. Iya, Tante. Sebentar lagi kami ke atas, serunya dengan nada ceria. Ia lalu melotot sekali lagi pada Raka. Ingat, Raka, waktu lo tinggal sedikit. Jangan sampai gue bertindak kasar. Fiona melenggang naik ke tangga, meninggalkan Raka yang gemetar di ruang tengah. Alia mundur perlahan, menutup pintu kamarnya tanpa suara. Ia duduk di tepi tempat tidur, mengambil kembali ponselnya dan membuka file PDF yang dikirim oleh Pak Sanjaya semalam. Ia membaca ulang profil Fiona dengan lebih teliti. Nama asli, Fiona Lestari. Pekerjaan, debt collector lepas sindikat penagih hutang online. Modus operandi, melakukan pendekatan personal, intimidasi psikologis, dan sering menyamar untuk masuk ke lingkungan target debitur. Dikenal sadis dalam menyita aset jika target gagal bayar. Alia tersenyum miris. Jadi, calon mantu idaman, yang dibangga-banggakan Ibu Mirna, adalah seorang preman berkedok wanita cantik. Betapa ironisnya. Ibu Mirna yang gila hormat dan selalu memandang rendah orang lain, kini sedang menjamu seorang penagih hutang di rumahnya sendiri dan memperlakukannya bak ratu. Alia menyimpan ponselnya ke dalam tas. Ia sudah mendapatkan semua konfirmasi yang ia butuhkan. Tidak perlu lagi ada keraguan. Ia tidak akan langsung membongkarnya sekarang. Membongkar sekarang hanya akan membuat Raka menyangkal dan Ibu Mirna menuduhnya memfitnah karena cemburu. Alia butuh momen yang tepat. Momen di mana mereka tidak bisa lagi lari dari kenyataan. Alia keluar dari kamar, sudah rapi dengan setelan kantornya. Ia berjalan melewati ruang makan. Di sana, Ibu Mirna sedang menyendokkan nasi goreng ke piring Fiona. Makan yang banyak, nak Fiona. Biar sehat. Nanti siang kita belanja ya. Ibu mau pamerin calon mantu ibu ke teman-teman arisan. Ucap Ibu Mirna bangga. Raka yang duduk di seberangnya, hanya mengaduk-aduk nasi dengan tatapan kosong. Saat melihat Alia lewat, Raka menunduk dalam-dalam. Wah, mau berangkat kerja, Alia? Sindir Ibu Mirna saat melihat Alia menenteng tas kerja. Baguslah, kerja yang rajin ya. Siapa tahu nanti uang pesangon cerai dari Raka kurang, jadi kamu punya tabungan buat sewa kontrakan petak. Fiona tertawa kecil, melirik jam tangan Rolex di tangan Alia, yang mungkin sedang ia taksir harganya. Hati-hati di jalannya, Mbak. Jangan lupa kunci pintu kamar bawahnya, takut ada tikus masuk. Alia berhenti sejenak, menatap mereka bertiga satu persatu. Ia tersenyum, sebuah senyum yang sangat manis namun memancarkan aura dingin yang membuat bulu kuduk Raka meremang. Tentu, Bu. Fiona, ucap Alia tenang. Silakan bersenang-senang hari ini. Nikmati waktu kalian selagi bisa. Karena kita tidak pernah tahu kapan, tenggat waktu, itu tiba, bukan begitu, Fiona? Mata Fiona menyipit tajam mendengar kata, tenggat waktu. Ia menatap Alia dengan curiga, namun Alia sudah berbalik dan berjalan keluar menuju mobilnya. Di dalam mobil, Alia menghubungi pengacaranya. Halo, Pak. Siapkan surat somasi pengosongan rumah. Tapi jangan dikirim dulu. Tunggu aba-aba saya. Saya ingin memberikannya langsung sebagai kado perpisahan yang istimewa. Alia menjalankan mobilnya meninggalkan rumah mewah itu. Rumah yang kini terasa seperti panggung sandiwara yang sedang menunggu babak akhir. Dan Alia, sang sutradara sesungguhnya,
sudah siap untuk menurunkan tirai penutupnya. Jam dinding di ruang kerja Alia menunjukkan pukul 7 malam. Kantor sudah sepi, hanya menyisakan suara berdengung dari mesin pendingin ruangan dan detak jarum jam yang konstan. Di atas meja kerjanya yang luas, tergeletak sebuah map coklat yang baru saja diantar oleh kurir pribadi Pak Sanjaya. Tangan Alia perlahan membuka map itu. Lembar demi lembar fakta terpampang nyata di depan matanya, menelanjangi semua kebohongan yang selama ini dibangun rapi oleh suaminya. Alia membaca laporan itu dengan perasaan campur aduk, antara marah, jijik, namun juga ada rasa geli melihat betapa menyedihkannya hidup Raka. Dalam laporan itu tertulis jelas, Raka Prasetya diberhentikan dengan tidak hormat. Tanggal pemecatan, 6 bulan yang lalu. Alasan, kinerja buruk dan ketahuan menggelapkan dana operasional kecil kantor untuk berjudi. Jadi selama 6 bulan ini, gumam Alia lirih, setiap pagi dia berangkat rapi memakai jas, membawa tas kerja, pamit mencium tanganku, ternyata dia cuma pergi ke warung internet atau tempat judi. Alia menggelengkan kepalanya tak percaya. Pantas saja Raka selalu beralasan, tabungan deposito, atau investasi jangka panjang, setiap kali Alia bertanya soal kontribusi keuangannya untuk rumah tangga. Ternyata, uang itu memang tidak pernah ada. Yang ada hanyalah hutang yang menggunung. Di halaman berikutnya, terlampir foto-foto Raka sedang duduk di depan mesin slot dengan wajah kusut, ditemani botol-botol minuman keras murah. Dan di sebelahnya, ada foto Fiona. Tapi Fiona di foto itu tidak terlihat anggun seperti sosialita. Fiona mengenakan jaket kulit, merokok, dan sedang menunjuk-nunjuk wajah Raka dengan garang di sebuah parkiran kumuh. Fiona Lestari, penagih hutang lapangan untuk sindikat judi online, Naga Hitam. Dikenal licin dan pandai memanipulasi korban, baca Alia pelan. Teka-teki itu akhirnya terpecahkan sempurna. Sandiwara, calon mantu kaya, ini hanyalah skenario putus asa Raka untuk mengulur waktu. Atau mungkin, Raka berharap ibunya mau menjual aset di kampung karena silau melihat kekayaan Fiona. Lalu uang hasil jual tanah itu akan dipakai Raka untuk melunasi hutangnya pada Fiona. Sungguh rencana yang jahat dan durhaka. Mengorbankan ibu sendiri demi menutupi aib judi. Alia menutup map itu dan memasukkannya ke dalam tas kerjanya. Baiklah, Raka. Kalau kamu mau bermain api, aku akan siapkan bensinnya sekalian, desis Alia dingin. 1 jam kemudian, Alia tiba di rumah. Suasana di ruang tengah terdengar riuh. Rupanya Ibu Mirna sedang memamerkan barang-barang belanjaan, yang entah dibeli pakai uang siapa. Lihat ini, Alia, seru Ibu Mirna begitu melihat Alia masuk. Ia mengangkat sebuah tas tangan berwarna merah mencolok. Ini Fiona yang pilihkan. Katanya ini model terbaru yang biasa dipakai artis-artis. Fiona memang selera kelas atas, beda sama kamu yang sukanya barang diskonan. Alia melirik tas itu. KW super, batinnya. Ia tahu persis bedanya barang asli dan palsu. Fiona tersenyum miring di sofa, kakinya diangkat ke atas meja. Bagus kan, Mbak? Itu saya kasih special price buat Tante Mirna. Kebetulan teman saya lagi butuh uang, jadi dijual murah. Cuma 5 juta. Murah banget kan untuk tas sekelas itu, ujar Fiona santai. Alia menahan tawa. 5 juta untuk tas palsu yang harganya paling cuma 500.000 di pasar? Ternyata Fiona juga memeras Ibu Mirna secara halus. Loh, Ibu bayar pakai uang Ibu? Tanya Alia pura-pura kaget. Ya iyalah, jawab Ibu Mirna bangga. Fiona kan kartunya lagi limit karena habis belanja berlian kemarin. Jadi Ibu talangin dulu pakai uang tabungan pensiun Bapak. Nanti juga diganti berlipat-lipat sama Fiona. Ya kan, Nak Fiona? Pasti dong, Tante. Tenang aja. Nanti kalau proyek Mas Raka cair minggu depan, aku ganti 10 kali lipat. Jawab Fiona dengan janji manis yang mematikan. Alia menatap Raka yang duduk di pojok ruangan. Pria itu tampak semakin kurus dan layu. Ia tahu persis uang pensiun almarhum bapaknya sedang dikuras habis oleh Fiona lewat tangan ibunya sendiri. Tapi Raka diam saja. Mulutnya terkunci oleh ketakutan. Hebat, ucap Alia sambil bertepuk tangan pelan. Kalian memang keluarga yang kompak. Saling mendukung dalam kehancuran. Maksud kamu apa bicara begitu? Bentak Ibu Mirna tersinggung. Kamu iri kan?
Iri karena ibu lebih sayang sama Fiona? Makanya, sadar diri. Kapan kamu mau pergi dari sini? Ibu sudah muak lihat muka kamu. Alia menarik napas panjang. Ia sudah tidak marah lagi. Rasa marahnya sudah habis. Berganti dengan rasa kasihan yang mendalam pada kebodohan mereka. Tenang saja, Bu, jawab Alia tenang, suaranya terdengar berwibawa. Ibu tidak perlu menunggu lama. Saya sudah memutuskan. Besok pagi, jam 9 tepat, kita berkumpul di meja makan. Saya akan menyerahkan keputusan saya soal rumah ini dan nasib pernikahan saya dengan Mas Raka. Mata Ibu Mirna berbinar tamak. Nah, gitu dong. Akhirnya nyerah juga. Kamu mau serahkan sertifikat rumah ini ke Raka kan sebagai gonogini? Bagus. Itu baru istri yang tahu diri. Raka mengangkat kepalanya, menatap Alia dengan tatapan bingung dan curiga. Ia tahu Alia bukan wanita bodoh yang akan menyerahkan aset begitu saja. Al, kamu serius? Sangat serius, Mas, jawab Alia sambil menatap Raka tajam. Aku akan selesaikan semuanya besok. Supaya kamu, Ibu, dan Fiona bisa mendapatkan apa yang seharusnya kalian dapatkan. Fiona menegakkan duduknya. Insting penagih hutangnya mencium gelagat aneh. Mbak Alia, jangan coba-coba main trik ya. Mas Raka butuh kepastian secepatnya. Tentu, Fiona. Besok kamu akan dapat kepastian. Sangat pasti, Alia tersenyum penuh arti. Sebaiknya kalian tidur nyenyak malam ini. Karena mulai besok, hidup kalian akan berubah total. Tanpa menunggu jawaban, Alia berjalan menuju kamar bawahnya. Ia mendengar Ibu Mirna bersorak kegirangan di belakangnya, merayakan kemenangan yang sebenarnya adalah awal dari petaka. Akhirnya Raka. Besok kita jadi orang kaya bebas. Rumah ini jadi milik kita sepenuhnya. Seru Ibu Mirna. Di dalam kamarnya, Alia mengunci pintu. Ia mengeluarkan map coklat tadi, lalu menyiapkannya di atas meja kecil di samping tempat tidur. Ia juga mengeluarkan sertifikat asli rumah yang selama ini ia simpan di Safe Deposit Box Bank, dan baru ia ambil tadi siang. Alia mengelus sampul sertifikat hijau itu. Rumahku, istanaku, bisiknya. Besok, aku akan membersihkanmu dari parasit-parasit itu untuk selamanya. Malam semakin larut, namun Alia tidur dengan sangat nyenyak. Sementara di lantai atas, Raka terjaga sepanjang malam, dihantui oleh bayangan kebohongan yang pondasinya mulai retak dan siap runtuh menimpa kepalanya sendiri. Pagi itu, matahari bersinar terik, seolah ikut memanaskan suasana di dalam rumah mewah Alia. Jarum jam terus berdetak menuju pukul 9, waktu yang telah ditentukan Alia untuk sidang putusan nasib rumah tangganya. Di ruang makan, Ibu Mirna sudah duduk dengan wajah berseri-seri. Ia mengenakan kebaya encim terbaiknya, seolah hendak menghadiri pesta pernikahan. Di hadapannya, Fiona juga tampil full makeup, namun matanya tidak bisa menyembunyikan kilatan ketidaksabaran. Kakinya mengetuk-ngetuk lantai dengan tempo cepat, tanda gelisah. Raka? Ia terlihat seperti mayat hidup. Wajahnya kelabu, matanya cekung, dan tangannya gemetar saat memegang cangkir kopi. Ia tahu hari ini adalah hari penghakiman, tapi ia tidak tahu vonis apa yang akan dijatuhkan. Apakah kebohongannya yang terbongkar, ataukah ia berhasil selamat dengan mengorbankan istrinya? Alia keluar dari kamarnya. Bukan dengan wajah sedih atau mata bengkak habis menangis, melainkan dengan penampilan yang sangat prima. Ia mengenakan blazer hitam, celana bahan yang membalut kakinya jenjangnya dengan rapi, dan riasan wajah yang tegas. Aura kepemimpinan yang biasa ia tunjukkan di ruang rapat direksi kini, ia bawa ke meja makan itu. Selamat pagi, sapa Alia datar, menarik kursi utama, kursi yang biasanya diduduki kepala keluarga, dan duduk di sana dengan tenang. Ibu Mirna mendengus. Gaya kamu, Alia. Mau diusir saja dandanannya menor begitu. Biar dikira tegar ya. Padahal hatimu pasti hancurkan mau kehilangan suami direktur dan rumah mewah ini. Alia meletakkan sebuah map hijau tebal di atas meja. Bunyi pluk saat map itu menyentuh permukaan kayu membuat Raka tersentak kaget. Hancur? Alia tersenyum tipis. Justru saya merasa sangat segar, Bu. Seperti beban berat yang selama ini saya pikul sendirian akhirnya akan lepas. Baguslah kalau sadar diri.
seru Ibu Mirna berapi-api. Dengar ya, Alia. Ini peringatan terakhir dari Ibu sebelum kita tanda tangan apapun itu. Begitu kamu serahkan rumah ini ke Raka, kamu harus angkat kaki detik ini juga. Jangan bawa apapun kecuali baju-baju bekasmu. Semua perabotan, mobil, sampai sendok garpu, itu hak Raka dan Fiona. Ibu Mirna menoleh ke arah Fiona dengan tatapan memuja. Lagi pula, buat apa kamu bertahan? Fiona ini sudah janji. Begitu sertifikat rumah beralih nama ke Raka, dia akan langsung cairkan dana investasi 1 miliar rupiah tunai. 1 miliar, Alia. Kamu kerja seumur hidup pun belum tentu bisa kasih uang segitu buat Raka. Raka memejamkan matanya, menahan nyeri di dada mendengar angka 1 miliar yang hanya bualan itu. Ia tahu betul, Fiona tidak akan memberi 1 rupiah pun. Justru Fiona sedang menunggu sertifikat itu untuk disita sebagai jaminan hutang. 1 miliar ya? Alia mengangguk-angguk, menatap Fiona yang tersenyum kaku. Luar biasa sekali. Mbak Fiona ini memang dermawan ya. Padahal baru kenal beberapa hari, sudah berani kasih modal sebesar itu. Apa tidak takut dibawa kabur, Mbak? Fiona mendengus kasar. Mas Raka kan profesional, Mbak. Bukan kayak orang susah yang dikit-dikit nipu. Lagi pula, papi saya uangnya nggak berseri. 1 miliar itu kecil buat kami. Yang penting Mas Raka bahagia dan usahanya lancar. Tuh dengar, timpal Ibu Mirna makin panas. Itu baru istri idaman. Mendukung suami dengan harta, bukan cuma menuntut kayak kamu. Makanya Alia, cepatan serahkan sertifikatnya. Ibu sudah nggak sabar mau pamer ke tetangga di kampung kalau anak ibu sukses besar. Alia menatap Raka lekat-lekat. Mas Raka, ibu bilang kamu akan dapat 1 miliar. Kamu percaya itu? Kamu yakin wanita di sebelah ibumu ini malaikat penolong? Raka mengangkat wajahnya, menatap Alia dengan pandangan memohon. Bibirnya bergerak tanpa suara, seolah berkata, tolong hentikan, Al. Jawab, Mas. Desak Alia, suaranya meninggi. Jangan jadi bisu mendadak. Ibumu sedang mempertaruhkan segalanya demi mimpi 1 miliar itu. Kamu tega membiarkan ibumu hidup dalam angan-angan. Sudah. Jangan tekan anak saya, potong Ibu Mirna sambil menggebrak meja. Raka diam karena dia menjaga perasaan kamu. Dia nggak mau menyakiti kamu dengan fakta kalau dia lebih memilih Fiona yang kaya raya. Sudah. Mana mapnya? Sini ibu baca. Ibu Mirna dengan kasar menarik map hijau yang ada di depan Alia. Tangannya gemetar karena antusias, membayangkan di dalamnya ada surat pernyataan penyerahan aset atau sertifikat tanah. Baca yang teliti ya, Bu, ucap Alia dingin, menyandarkan punggungnya ke kursi sambil bersedekap. Pastikan ibu tidak melewatkan satu kata pun. Karena isi map itu adalah kenyataan pahit yang selama ini ditutup-tutupi oleh anak kesayangan ibu. Fiona yang merasa ada yang tidak beres mulai waspada. Tante, coba cek sertifikatnya ada nggak? Kalau nggak ada sertifikat asli, papi saya nggak bisa transfer uangnya sekarang loh. Ibu Mirna dengan tergesa-gesa membuka tali map tersebut. Ia mengeluarkan lembaran-lembaran kertas di dalamnya. Namun, keningnya berkerut. Yang ia pegang bukanlah sertifikat tanah berwarna hijau dengan lambang Garuda emas, melainkan tumpukan kertas HVS dengan kop surat perusahaan dan beberapa foto yang dicetak berwarna. Apa ini? Tanya Ibu Mirna bingung. Matanya menyipit membaca tulisan paling atas di lembar pertama. Surat pemutusan hubungan kerja, PHK. Loh? Kok surat PHK? Ibu Mirna menoleh ke Raka, lalu ke Alia. Ini punya siapa? Salah cetak kamu ya? Baca namanya, Bu. Perintah Alia tajam. Baca nama karyawan yang tertera di sana dengan suara keras. Ibu Mirna membaca dengan terbata-bata. Raka. Prasetya. Suaranya mengecil di ujung kalimat. Wajahnya mulai pucat. Ini bohong kan? Raka itu direktur. Mana mungkin di PHK? Lanjut ke halaman berikutnya. Bu, Alia tidak memberi jeda. Lihat foto-foto itu. Lihat siapa wanita yang ibu agung-agungkan itu sedang melakukan apa. Ibu Mirna membalik halaman dengan tangan gemetar hebat. Di sana, terpampang foto Fiona sedang merokok sambil menjambak rambut seorang pria di pinggir jalan.
Lalu ada foto Fiona sedang duduk di kantor polisi dengan papan nama tersangka di dadanya, foto lama dari kasus penganiayaan ringan. Suasana di meja makan itu mendadak hening mencekam. Raka menunduk dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya di antara kedua tangannya. Fiona yang melihat foto dirinya terpampang di sana, langsung berdiri. Wajah cantiknya berubah merah padam karena marah. Topengnya retak seketika. "Dari mana lo dapat foto-foto ini?" "Hah?" bentak Fiona, suaranya berubah kasar dan berat, logat preman pasarnya keluar. Alia berdiri perlahan, menatap mereka bertiga dengan tatapan penguasa. Ultimatum ibu sudah habis. Waktu 24 jam sudah lewat. Sekarang, giliran saya yang bicara. Dan tidak ada satupun dari kalian yang boleh keluar dari ruangan ini sebelum saya selesai. Alia menatap mertuanya yang masih bengong memegang kertas-kertas itu. Ibu mau tahu siapa sebenarnya calon mantu idaman ibu itu? Dan siapa sebenarnya anak kebanggaan ibu itu? Selamat menikmati pertunjukannya, Bu. Karena drama, keluarga bahagia, versi ibu resmi bubar hari ini. Ibu Mirna melempar kertas-kertas itu ke wajah Alia dengan tangan gemetar hebat. Napasnya tersengal-sengal, matanya melotot nyaris keluar. Penolakan keras terpancar jelas dari gestur tubuhnya yang kaku. "Bohong. Ini semua fitnah," teriak Ibu Mirna histeris. "Kamu sengaja bikin surat palsu ini buat menjatuhkan harga diri suami kamu kan? Dasar istri durhaka." Raka itu direktur. Dia berangkat pagi pulang malam pakai jas. Mobilnya bagus. Mana mungkin dia pengangguran? Ibu Mirna beralih menatap Raka, mencengkeram lengan anaknya dengan kuku-kukunya yang tajam. "Raka, bilang sama perempuan gila ini kalau surat ini palsu. Bilang, Nak, kamu masih kerja kan? Kamu masih punya gaji besar kan?" Raka diam membisu. Wajahnya semakin menunduk hingga dagunya menyentuh dada. Ia tidak berani menjawab, tidak berani menatap mata ibunya yang penuh harapan sekaligus ketakutan itu. "Jawab Raka," jerit Ibu Mirna sambil mengguncang tubuh anaknya. "Dia tidak bisa jawab." "Bu," potong Alia dingin. "Karena surat itu asli. Raka sudah dipecat 6 bulan lalu karena menggelapkan uang kantor untuk judi online. Mobil yang dia pakai, itu mobil rental yang saya bayar bulanannya karena saya kasihan dia tidak punya kendaraan. Jas yang dia pakai, itu cuma kostum sandiwara supaya ibu tidak curiga." Alia mengambil sertifikat hijau asli dari dalam tasnya, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. "Dan soal rumah ini?" Suara Alia melambat, memberi penekanan pada setiap kata. "Sertifikat ini atas nama Alia Nindya. Bukan Raka Prasetya. Saya beli tanah ini 5 tahun lalu pakai uang warisan orang tua saya, dan saya bangun rumah ini pakai gaji saya sendiri. Raka tidak menyumbang 1 sen pun. Jadi, Bu, mimpi ibu untuk mengusir saya dari rumah saya sendiri, itu lelucon paling lucu yang pernah saya dengar." Hening. Ibu Mirna terhuyung ke belakang, seolah baru saja ditampar oleh tangan tak kasat mata. Kakinya lemas, ia jatuh terduduk kembali ke kursi. Matanya menatap kosong ke arah Raka, masih berharap anaknya membantah. "Raka bilang itu bohong." Bisiknya lirih, suaranya pecah. Tiba-tiba, suara tawa yang keras dan melengking memecah keheningan itu. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa mengejek yang terdengar kasar. "Hahaha. Aduh, ampun deh. Udah gue bilang kan. Kak, bini lo itu pintar, gak kayak emak lo yang gampang dikibulin." Semua mata tertuju pada Fiona. Wanita yang tadi duduk anggun bak putri keraton itu, kini berdiri dengan satu kaki diangkat ke atas kursi. Postur tubuhnya berubah total. Bahunya tegap, dagunya mendongak angkuh, dan senyum manisnya lenyap berganti seringai menyeramkan. "Fiona?" panggil Ibu Mirna bingung. "Nak Fiona, kenapa bicara kasar begitu?" Fiona meludah ke lantai, tepat di samping kaki Ibu Mirna yang beralaskan sandal mahal. Nak Fiona, najis gue dengernya," bentak Fiona kasar. "Denger ya, nenek tua. Nama gue Fiona, tapi gue bukan calon mantu lo, dan gue bukan anak orang kaya. Gue debt collector. Gue penagih utang." Ibu Mirna memegang dadanya, matanya membelalak kaget. "Ah, apa? Penagih utang?" Fiona melompat turun dari kursi,
Lalu dengan gerakan kilat ia menyambar kerah ke meja Raka. Ia menarik tubuh Raka hingga pria itu terpaksa berdiri setengah tercekik. Anak kesayangan lo ini, tunjuk Fiona ke wajah Raka yang pucat pasi, punya utang judi online 500 juta sama bos gue. Bunganya jalan terus tiap hari. Dia yang mohon-mohon sama gue buat sandiwara jadi pacar kaya raya. Supaya lo silau sama harta gue, terus lo mau jual tanah warisan di kampung buat modal nikah. Padahal duit hasil jual tanah itu mau dia pakai buat bayar utang ke gue. Jahat lo, Raka, teriak Fiona tepat di depan muka Raka. Lo tumbalin emak lo sendiri buat nutupin aib lo. Ibu Mirna menjerit tertahan. Wajahnya yang tadi merah padam kini berubah menjadi putih pucat. Fakta itu menghantamnya bertubi-tubi tanpa ampun. Raka bukan direktur. Raka pengangguran. Raka penjudi. Dan wanita yang ia banggakan, yang ia puji setinggi langit, yang ia bela mati-matian sampai tega mengusir menantu sendiri, ternyata adalah preman yang ingin memeras hartanya. Raka. Desis Ibu Mirna, air mata mulai mengalir deras di pipinya yang keriput. Tega kamu. Ibu sudah pamer ke semua orang. Ibu sudah hina Alia demi kamu. Ternyata kamu. Maafin Raka, Bu. Raka akhirnya bersuara, menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Raka takut. Raka diancam mau dibunuh kalau nggak bayar. Halah, cengeng. Fiona menghempaskan tubuh Raka kembali ke kursi dengan kasar, hingga kursi itu nyaris terbalik. Fiona kini beralih menatap Ibu Mirna dengan tatapan buas. Sekarang sandiwara udah bubar. Gue nggak peduli lagi sama akting-aktingan ini. Mana duit gue? Gue tahu lo punya perhiasan kan? Gue lihat lo pakai kalung emas tebal kemarin. Siniin. Fiona melangkah maju mendekati Ibu Mirna. Ibu Mirna menjerit ketakutan, mencoba berlindung di balik meja makan. Jangan, ini peninggalan Bapak. Jangan ambil. Bodoh amat. Fiona menyambar tas tangan Ibu Mirna yang tergeletak di meja, tas palsu yang kemarin dipamerkan. Ia menumpahkan isinya. Dompet, ponsel, dan kotak perhiasan kecil berhamburan keluar. Dengan cekatan, Fiona memungut kotak perhiasan itu dan membukanya. Ada beberapa cincin dan gelang emas di sana. Lumayan buat bayar bunga bulan ini, gumam Fiona sambil memasukkan perhiasan itu ke saku jaketnya. Jangan, itu punya saya. Ibu Mirna mencoba merebut kembali, tapi Fiona mendorong dahi Ibu Mirna dengan telunjuknya hingga wanita tua itu terjengkang ke sandaran kursi. Diam lo, atau gue angkut sekalian TV sama kulkas di rumah ini, ancam Fiona. Alia hanya berdiri diam di ujung meja, menyaksikan kehancuran itu dengan tatapan datar. Ia tidak berniat menolong. Baginya, ini adalah hukuman yang setimpal. Mereka menuai apa yang mereka tanam. Fiona kemudian menoleh ke arah Alia. Tatapannya sedikit melunak, namun tetap waspada. Woi, Mbak Alia. Gue salut sama lo. Lo cerdas. Karena rumah ini punya lo dan bukan punya si pecundang ini, gue nggak berhak nyita barang-barang di sini. Urusan gue cuma sama Raka dan ibunya. Fiona kembali mencengkeram rahang Raka, memaksanya menatap matanya. Dengar ya, pecundang. Gue kasih waktu 2x 24 jam buat lunasin sisa utang pokok lo. Kalau enggak, gue bakal datengin lagi mak lo di kampung. Gue bakal ratain rumah warisan itu sama tanah. Ngerti lo? Raka mengangguk cepat dengan air mata dan ingus yang bercampur aduk. Iya. Fiona, ampun. Fiona melepaskan cengkeramannya, lalu merapikan rambutnya sejenak. Ia mengambil tas branded miliknya, satu-satunya barang asli yang ia punya, lalu berjalan menuju pintu keluar dengan santai, seolah baru saja selesai bertamu biasa. Namun sebelum keluar, Fiona berhenti sejenak di depan Ibu Mirna yang masih menangis histeris memegangi tasnya yang kosong. Oh ya, Bu Mirna yang terhormat, ucap Fiona dengan nada mengejek yang sangat menusuk. Lain kali kalau mau cari mantu, jangan cuma lihat casingnya doang. Mantu lo yang di sana itu, Fiona menunjuk Alia dengan dagunya, dia berlian yang lo buang demi mungut sampah kayak gue. Rasain tuh penyesalan seumur hidup. Fiona tertawa keras sambil melenggang pergi keluar rumah. Sepeninggal Fiona, ruang makan itu terasa seperti kapal pecah. Ibu Mirna menangis meraung-raung, memukuli dadanya yang sesak.
Raka tertunduk lesu, hancur lebur tanpa sisa. Dan Alia, berdiri tegak di tengah reruntuhan itu, memegang sertifikat rumahnya dengan erat. Ia menarik napas panjang, menghirup aroma kemenangan yang bercampur dengan bau amis kebohongan yang baru saja terbongkar. Tidak ada rasa iba, yang ada hanya kepuasan melihat kebenaran akhirnya menemukan jalannya sendiri. Suara tangisan Ibu Mirna masih menggema di ruang makan, bercampur dengan suara sesenggukan Raka yang terdengar menyedihkan. Pemandangan di depan mata Alia saat ini sungguh kontras dengan keangkuhan yang mereka tunjukkan beberapa hari lalu. Sang ratu, yang sombong kini kehilangan mahkotanya, dan sang raja, palsu kini terungkap sebagai pecundang. Alia berjalan perlahan mendekati meja makan. Ia tidak duduk, melainkan berdiri tegak menatap mereka berdua dengan tatapan dingin, tanpa sedikitpun rasa iba. Baginya, air mata mereka bukanlah air mata penyesalan, melainkan air mata ketakutan karena kehilangan tempat bergantung. Sudah selesai menangisnya? Tanya Alia datar, namun suaranya memotong tangisan mereka seperti pisau tajam. Raka mendongak, matanya merah dan bengkak. Ia merangkak mendekati kaki Alia, mencoba meraih ujung celananya. Al, maafkan Mas. Al. Mas hilaf. Mas janji akan berubah. Mas akan cari kerja apa saja, jadi tukang ojek, jadi kuli, apa saja asalkan kamu jangan usir kami. Ibu lagi syok. Al, kasihan ibu. Alia memundurkan kakinya, menghindari sentuhan Raka seolah tangan suaminya itu mengandung virus mematikan. Kasihan? Ulang Alia dengan nada sinis. Di mana rasa kasihan kamu saat ibumu mengusirku dari kamar utamaku sendiri? Di mana rasa kasihanmu saat kamu membiarkan selingkuhan palsumu itu menghinaku di rumahku sendiri? Alia. Suara Ibu Mirna terdengar parau dan lemah. Wanita tua itu mencoba bangkit, tangannya gemetar memegang pinggiran meja. Wajahnya pucat pasi, terlihat 10 tahun lebih tua dalam sekejap. Ibu. Ibu minta maaf. Nak, ibu salah menilai orang. Ibu tertipu. Tolong jangan usir ibu. Ibu tidak punya siapa-siapa lagi selain Raka dan kamu. Ralat, Bu, potong Alia cepat. Ibu hanya punya Raka. Saya bukan siapa-siapa ibu lagi. Detik ini juga, saya menganggap hubungan kita sudah selesai. Alia menunjuk ke arah pintu depan yang terbuka lebar. Cahaya matahari pagi masuk menyinari lantai marmer, seolah memberi jalan keluar bagi kegelapan yang selama ini menyelimuti rumah itu. Silakan pergi. Perintah Alia tegas. Bawa koper-koper kalian yang sudah dikemas itu. Bawa semua barang-barang branded palsu kalian. Jangan tinggalkan satupun sampah di rumah saya. Tapi kami mau kemana? Al, raung Raka putus asa. Rumah di kampung mau disita Fiona. Kami nggak punya uang sepeser pun. Tega kamu membiarkan suamimu dan mertuamu jadi gelandangan. Alia tertawa kecil, tawa yang kering tanpa emosi. Itu bukan urusan saya, Mas. Kamu laki-laki, kan? Katanya kepala keluarga, katanya direktur. Gunakan otak cerdasmu itu untuk bertahan hidup. Selama ini saya sudah cukup bodoh membiayai parasit seperti kalian. Sekarang, warung gratisnya sudah tutup. Melihat Alia yang tidak goyah sedikitpun, Ibu Mirna tiba-tiba memegangi dada kirinya. Napasnya tersengal-sengal. Aduh, dada ibu sakit, Raka sakit. Rintihnya sambil merosot ke lantai. Raka panik luar biasa. Ia memeluk ibunya. Bu, ibu kenapa? Al, tolong Al. Ibu serangan jantung. Kita harus bawa ke rumah sakit. Pinjam mobil kamu, Al, cepat. Alia menatap mereka tanpa berkedip. Ia tidak bergerak sedikitpun untuk mengambil kunci mobil. Ia justru mengambil ponselnya, lalu menekan tombol panggil. Halo, Pak Satpam? Tolong ke rumah saya sekarang. Ada 2 orang yang membuat keributan dan menolak pergi dari properti saya. Tolong bantu seret mereka keluar. Raka menatap Alia tak percaya. Kamu iblis, Al. Ibuku sekarat. Ibumu cuma syok karena sadar dia miskin mendadak. Mas, jawab Alia tenang. Dia kuat kok. Buktinya kemarin dia kuat teriak-teriak menghina saya. Kalau memang butuh dokter, silakan bawa dia ke puskesmas pakai angkot. Jangan harap saya meminjamkan mobil saya lagi.
Tak lama kemudian, 2 orang satpam komplek datang dengan tergopoh-gopoh. Mereka bingung melihat kondisi di dalam rumah. "Pak, tolong bawa 2 orang ini keluar dari komplek. Pastikan mereka tidak pernah kembali lagi ke sini," perintah Alia pada satpam tersebut. "Baik, Bu Alia." Kedua satpam itu, meski ragu, akhirnya memapah Raka dan membopong Ibu Mirna yang masih merintih-rintih dramatis. Mereka diseret keluar dari istana yang sempat mereka kuasai sesaat. Di halaman depan, tetangga mulai berkerumun, menonton drama pengusiran itu. Bisik-bisik mulai terdengar. Raka menunduk malu setengah mati, sementara Ibu Mirna menangis histeris memanggil-manggil nama Alia, namun pintu rumah mewah itu perlahan tertutup. Blam! Suara pintu jati tebal yang tertutup rapat menjadi penanda akhir dari segalanya. Alia memutar kunci ganda, lalu menyandarkan punggungnya ke daun pintu. Hening. Akhirnya hening. Tidak ada lagi suara cempreng mertua yang menuntut, tidak ada lagi suara suami pembohong, tidak ada lagi aura negatif di rumahnya. Alia berjalan menuju sofa, tempat di mana drama ini bermula. Ia duduk di sana, menatap sekeliling ruang tamunya yang kini terasa sangat luas dan damai. Ia mengambil napas panjang, menghirup udara kebebasan yang sesungguhnya. Ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi masuk dari aplikasi mobile banking. Gaji bulanannya baru saja masuk. Jumlahnya fantastis seperti biasa. Alia tersenyum. Uang itu kini utuh miliknya. Tidak perlu lagi disisihkan untuk membayar hutang judi Raka atau gaya hidup mertuanya. Ia mengetik pesan kepada jasa tukang kunci. "Pak, tolong datang sekarang. Ganti semua kunci rumah saya dengan sistem keamanan terbaru." Di luar sana, Raka dan ibunya mungkin sedang meratapi nasib di pinggir jalan, menunggu belas kasihan orang lain atau mungkin dikejar-kejar oleh anak buah Fiona. Tapi di dalam sini, di rumah ini, Alia akhirnya menemukan kembali apa yang sempat hilang darinya, ketenangan dan harga diri. "Selamat tinggal, masa lalu," bisik Alia sambil memejamkan mata, menikmati kesendirian yang indah. Pesan moral. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari kemasan luarnya. Dan jangan membuang berlian yang tulus demi mengejar batu kerikil yang terlihat berkilau namun palsu. Keserakahan dan ketidakbersyukuran hanya akan membawa kita pada kehancuran dan penyesalan yang terlambat. Hargailah orang yang tulus menerima kita apa adanya, sebelum kita kehilangan mereka selamanya.